Halo teman-teman, ketemu lagi di Miki Little Pastry bersama saya Miki di Tips Baking bersama Miki hari ini. Nah, kita masih ngomong-ngomong soal roti. Jadi, roti ini bikinnya ada beberapa metode. Hari ini aku akan bahas bedanya antara straight dough method dan sponge and dough method. Sponge and dough method ini biasanya yang kita sebut biang itu ya. Nah, apa aja yang aku akan bahas hari ini. Jadi masing-masing straight dough method dan sponge and dough method itu apa sih, untuk belajar dasarnya dulu. Kemudian kalau kita sudah tahu, oh ini sponge dough ini seperti ini, straight dough seperti ini, aku akan bahas juga kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kenapa metode ada beberapa, dan ya tiap orang punya kecocokan sendiri-sendiri. Ada yang lebih suka pakai metode straight dough, ada yang lebih suka sponge and dough. Nah, langsung aja. Jadi untuk straight dough method itu, kalau teman-teman ada yang nonton tipsku episode lalu yang langkah-langkah membuat roti. Nah, langkah-langkah itu termasuk yang jenis straight dough method. Jadi proses pembuatan roti yang secara langsung, jadi continue istilahnya ya. Dari pertama teman-teman timbang bahan dulu, kemudian langsung di mixing, setelah mixing langsung di resting, kemudian dipotong-potong di porsi, di resting lagi. Setelah di resting lagi, teman-teman bentuk diisi, setelah bentuk diisi jadi, setelah itu di proofing, mengembang, dia masuk baking. Baking sudah matang, didinginkan, terakhir siap di packing. Itu straight dough. Dalam artian proses straight dough ini sekali jalan, gak ada proses menunggu yang terlalu lama. Kalau untuk straight dough ini biasanya untuk satu adonan ya, sekali adon itu butuh waktu bisa sekitar 3-4 jam itu bisa jadi. Itu yang straight dough. Sedangkan kalau sponge and dough itu kalau teman-teman mungkin lebih familiar istilahnya biang. Proses bikin roti dengan biang itu sponge and dough, atau istilahnya pre-ferment. Jadi intinya yang membedakan, kalau di adonan metode sponge and dough itu ada sebagian adonan yang teman-teman siapkan lebih dahulu. Jadi untuk biangnya istilahnya. Nah, adonan yang disiapkan dulu itu apa aja? Biasanya campuran terigu, air, dan ragi. Ini untuk proses persiapannya. 3 adonan ini kita campur aja, kemudian didiamkan, ditaruh kontainer tertutup. Proses mendiamkannya ini bervariasi, bisa mulai dari 1 jam sampai bahkan 1 hari. Nah, itu bedanya apa? Sebenarnya kalau kita ngomong proses biang ini sendiri, kita istilahnya memberi waktu tambahan untuk ragi bisa berkembang biak dulu. Nah, ragi itu kenapa berkembang biak dulu? Karena saat ragi bekerja berkembang biak, dia akan mengeluarkan gas CO2 ya. Gas CO2 dan gas yang terbentuk dari ragi ini punya aroma asam yang khas. Dan biasanya teman-teman bilangnya paling gampang itu aroma roti. Aroma roti ini dalam artian yang sebelum dipanggang ya. Sebelum dipanggang kan masih aromanya asam-asam. Tapi setelah dipanggang aromanya kan dia asam ini tercampur dengan aroma terigu, aroma bahan-bahan lain. Itu aroma rotinya. Jadi proses biang ini memberi waktu tambahan bagi si ragi untuk bertumbuh. Otomatis nanti pengaruhnya aroma roti teman-teman yang menggunakan biang akan lebih kuat daripada roti yang dibikin langsung ya, yang straight dough seperti itu. Aromanya punya aroma lebih kuat, kemudian dia ada proses mendiamkan adonan dalam artian yang tadi yang biang, ada terigu, air, sama ragi. Di proses pembiangan itu sendiri, ini memberi kesempatan tambahan air menyerap ke terigu lebih baik. Jadi terigu ini kan punya daya serap air yang berbeda. Ada yang daya serapnya bagus, istilahnya
cepat ya, ada juga yang memang lebih lambat. Itu masing-masing. Nah, kalau kita pakai versi yang biang ini, otomatis kadar air ini akan terserap lebih maksimal ke dalam adonan roti melalui proses biang tadi. Nah, secara berbandingan macam-macam. Jadi ada juga ya teman-teman yang bikin perbandingan biang ini 1:1 antara terigu dan air. Ada juga yang 2:1, jadi 2 terigu, 1 air, yang keras, lunak, itu masing-masing punya kelebihan kekurangan sendiri-sendiri. Aku nggak akan bahas detail dulu. Jadi adonan yang keras dan empuk itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Biasanya penggunaannya memang berbeda. Untuk jenis roti berbeda, ada kecocokan yang berbeda. Itu mungkin aku akan bahas di waktu yang selanjutnya. Dan juga kalau secara umum nih, ini patokan umum aja ya, dasar, karena proses biang ini bisa variasinya banyak. Jadi patokan dasar kalau bikin biang, kita ngomongnya di sini biang dengan 500 gram terigu dan 500 gram air. Nah, 500 gram terigu, 500 gram air, ini diambil dari mana? Biasanya diambil dari adonan utama. Misal resepnya 1 kilo terigu, kemudian airnya 500, kemudian ada tambahan telur 100, itu airnya yang di situ teman-teman ambil. Jadi besok sewaktu adonan biang ini dimasukkan ke adonan utama, teman-teman sudah tidak perlu menimbang yang 500 gram terigu dan 500 gram air tadi. Jadi tinggal ditambahkan 500 gram terigu yang belum tercampur dan telur, tidak perlu tambah air lagi. Itu biang kurang lebih seperti itu. Kalau penggunaan raginya itu tergantung dari waktu. Kalau patokan secara dasar untuk biang kurang lebih 1-2 jam, biasanya biangnya dia menggunakan 4 gram ragi instan. Itu kurang lebih ya, sekitar 2 jam sampai 4 jam untuk biang. Itu biasanya ragi dikurangin, jadi pakainya cuma 3. Berlanjut juga sekitar 4 jam sampai kurang lebih mungkin 8 jam, itu pakai ragi cuma 2 gram. Dan kalau misal 8 jam kemudian sampai 12 jam lebih lama, ragi jumlah yang dipakai lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Karena semakin lama waktu, kalau misal teman-teman bikin biang 12 jam, teman-teman kasih ragi 4 gram. Nah, nanti aroma biang teman-teman ini akan terlalu asam, terlalu berlebihan, karena jumlah ragi yang berkembang itu kan 4 gram. Dibandingkan kalau teman-teman bikin biang yang 1 gram ragi, itu dia aromanya akan lebih lembut. Jadi itu disesuaikan, kenapa? Masing-masing beda waktu, itu jumlah ragi yang digunakan beda-beda. Gak bisa langsung dipukul rata, udah aku pokoknya biang bikin takaran 500 gram, 500 air, ragi aku kasih 4. Syukur-syukur bisa dikerjain 1 jam, 2 jam lagi. Kalau nggak sempat, ya udah besok baru dikerjain lagi. Itu nggak bisa. Karena nanti aroma roti teman-teman akan jadi asem banget. Nah, asam banget, tapi bukan sourdough ya, karena sourdough ini sedikit berbeda. Jadi metode biang ini prinsip dasarnya mirip-mirip yang lagi tren. Teman-teman mungkin banyak yang belajar bikin sourdough yang pori-porinya bisa besar-besar, yang pakai seperti natural yeast. Natural yeast gimana? Searching deh, banyak. Jadi teman-teman yang bikin dari air, kemudian terigu, kadang cuma dikasih istilahnya gandum atau rye, kemudian dikultur. Proses penangkapan ragi natural dari udara bebas. Nah, itu agak kompleks sih. Prosesnya juga panjang. Untuk bikin starter dasar awal aja kayaknya bakal butuh kurang lebih 1 minggu. Tapi setelah 1 minggu, ragi natural ini juga harus dikultur terus. Nah, aku nggak akan bicara panjang lebar dulu di video ini, karena video ini lebih ke arah straight dough dan spoon dough. Oke, itu intermezzo sedikit. Kita balik ke topik. Jadi kalau yang biang, prinsipnya seperti itu. Kalau straight, semua adonan diadon jadi satu, langsung dibentuk jadi. Sedangkan kalau biang, adonan itu kita pisah dulu. Sebagian ada yang kita adon di awal dengan waktu tertentu, baru
Setelah itu kita masukkan di adonan utama. Nah, kalau sudah mengerti apa itu yang tadi straight dough dan apa itu small and dough, kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Pertama kita akan bahas dulu straight dough. Kelebihannya apa? Straight otomatis langsung ya. Kelebihan yang utama adalah di waktu. Proses pembuatan dengan straight dough itu relatif waktunya lebih singkat. Jadi kurang lebih proses pembuatannya ya dari 0 sampai itu kurang lebih 4 jam itu sudah jadi roti. Dan proses seperti ini itu sangat menguntungkan ya, efisien kalau misal teman-teman punya bakery yang terkadang perlu bikin sewaktu-waktu. Jadi semisal teman-teman produksi hari ini subuh nih jam 2 pagi. Jam 2 pagi, jam 6 sudah ready, jam setengah 7 teman-teman bisa buka toko. Roti begitu jalan, pas hari ini rame banget, jam 10, jam 11, roti itu sudah tinggal sedikit. Mungkin tinggal kurang lebih sisa 30% dari total yang teman-teman produksi. Sedangkan teman-teman estimasi kalau sore nanti biasanya orang banyak yang beli lagi. Nah, kalau seperti itu, teman-teman bisa langsung bikin. Jadi begitu jam 10, jam 11, teman-teman start bikin, kurang lebih jam 3, rotinya sudah matang lagi. Jadi kalau sore ada orang pembeli yang banyak lagi, roti itu sudah siap. Itu kelebihan dari straight dough. Jadi dia menang di waktu. Tapi apa kelemahannya? Straight dough ini selain memang praktis, tapi dia sedikit kelemahan kalau secara aroma dianya itu standar ya, wangi sih wangi, cuman seperti aroma-aroma khas ragi yang ada asam-asamnya itu dia tidak terlalu menonjol. Jadi seperti aroma khas asamnya itu kurang gitulah. Dan juga kelemahan dari straight dough, daya tahan rotinya ini biasanya terbatas dengan proses yang tepat ya, packing juga kurang lebih 4-5 hari. Itu daya tahan kalau dengan straight dough. Lanjut kita ngomong masalah itu kelemahannya straight dough dan kelebihannya straight dough. Kemudian kita masuk sekarang ke small and dough, proses biang. Nah, kelebihannya dulu karena dia udah difermen di awal, di proses biang, berfermen ya, otomatis dia punya roti-roti dengan biang atau sponge, itu dia akan punya aroma lebih wangi, aromanya lebih kuat, aroma khas raginya lebih menonjol. Dan juga karena ada proses biang tadi, kan yang aku sempat ngomong di awal ya, ada terigu dan air sudah dicampur dulu, penyerapan air kan lebih bagus. Nanti secara kelembutan roti teman-teman juga akan lebih bagus. Biasanya adonan teman-teman bisa lebih lemes kalau menggunakan biang. Itu kelebihannya. Dan satu lagi secara daya tahan. Nah, secara daya tahan kalau roti dengan biang, umur daya tahannya bisa lebih panjang daripada straight dough. Kenapa bisa lebih panjang? Karena proses biang ini kan ada istilahnya proses kimiawi juga ya dari si ragi. Jadi ragi itu terbentuk, dia membentuk keasaman. Keasaman dengan tingkat tertentu itu bisa menjaga roti biar tidak mudah berjamur. Gampangannya kan ini contoh ya, kalau teman-teman pakai pengawet kan dia mengatur kadar keasaman. Sama kalau teman-teman bisa lihat di kaleng-kaleng makanan kemasan itu ada pengatur kadar keasaman. Nah, itu prinsipnya seperti pengawet. Jadi proses biang ini juga secara nggak langsung adalah membantu proses pengawet. Jadi umur roti teman-teman kalau dengan biang itu bisa lebih panjang, bahkan dengan packing yang baik ya ini ya. Packing dan proses pembuatan yang baik bisa lebih dari seminggu, bahkan ada beberapa roti itu yang aku tahu bisa sampai 1 bulan, itu tanpa pengawet yang obat-obat itu enggak. Jadi tanpa pengawet cuman pakai metode biang, dia bahkan bisa tahan sampai 1 bulan tanpa bercamur ya. Itu kelebihannya. Sekarang kita ngomong kekurangannya sponge and dough. Kekurangannya yang satu yang pasti di waktu. Jadi
Kalau buat spong indu ini kan teman-teman harus menyiapkan biangnya dulu, kemudian biang ini harus diproses kurang lebih bisa 1 jam, bisa 4 jam, bisa 8 jam. Masing-masing ini 1, 4, 8 ini punya aroma beda. Jadi kalau roti teman-teman sudah fix pakai yang biang 8 jam, batch selanjutnya lebih baik menggunakan biang 8 jam juga. Jadi istilahnya rasa dan aroma roti teman-teman konsisten. Jadi customer nggak bingung, oh hari ini lembut, besok kok nggak selembut kemarin ya. Itu bisa pengaruh dari proses biang yang berbeda. Jadi kelemahannya dia di situ waktu. Kalau sewaktu-waktu kayak misal tadi contoh, teman-teman bikin pagi diuleni, kemudian siang mau habis, teman-teman kan mau nggak mau harus planning untuk bikin biang dulu, dan itu butuh waktu bahkan sampai 8 jam. Itu jelas nggak keburu, nggak kekejar. Kecuali teman-teman memang udah planning dari awal bakal sehari produksi 3 kali, jadi bikin biangnya juga 3 kali di 3 jam yang berbeda biar hasilnya konsisten. Selain di waktu tadi, kelemahan yang lain itu ada di rasa asam. Memang rasa asam terbentuknya dari ragi ini kan bisa dibilang ciri khas, tapi bisa juga jadi kelemahan. Kalau teman-teman bikinnya nggak konsisten, misalnya harusnya biang itu 8 jam, tapi teman-teman baru bisa kerjakan 12 jam atau 14 jam, hasil roti teman-teman bisa jadi lebih asam. Nah, kalau udah terlalu asam itu kan otomatis nggak terlalu enak ya. Ya itulah, itu salah satu kelemahannya kalau dengan biang. Jadi harus konsisten dan harus time management, pengolahan waktunya harus baik juga. Nah, gimana? Udah ngerti kan plus minus masing-masing dari straight dough sama sponge dough? Gimana mah? Teman-teman lebih cocok yang mana? Lebih suka pakai straight dough atau pakai sponge dough? Masing-masing punya kelebihan kekurangan masing-masing ya. Jadi pilih yang lebih cocok dengan istilahnya manajemen waktu dan cara kerja teman-teman dan rasa yang teman-teman inginkan. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk hari ini, untuk tips baking hari ini. Kalau misal ada yang masih kurang paham atau bingung, tulis aja di komen. Aku akan bantu bahas, akan bantu jawab secepatnya. Kalau misal ada topik-topik lain yang teman-teman ingin aku bahas, tulis aja juga di komen. Aku akan usahakan bikin materinya secepatnya. Dan jangan lupa kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe biar tidak kelewatan update video-videoku yang akan aku posting tiap minggunya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.